Rumah itu buat gue pencapaian, bro. Bener nggak? Zaman sekarang anak muda bisa punya rumah, mau kecil, mau menengah, mau gede, itu pencapaian luar biasa. Kadang-kadang bukan bangga-banggain ke orang loh, bro. Bangga buat diri lu sendiri gitu. Ngerti nggak? Kepuasan buat lu gitu. Lu hebat juga nyampe gitu loh. Supaya lu semangat lagi, supaya kita semangat lagi untuk kerja lebih keras gitu. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Makassar, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Citraland Celebes. Kalau teman-teman tahu, Citraland Celebes ini bisa dibilang salah satu daerah yang paling diminati karena kemewahannya di Makassar. Nah, yang mau kita review hari ini adalah ini adalah Lavis di klaster La Grande. Ukurannya ada di 360 meter persegi buat tanahnya, sedangkan buat bangunannya itu ada di 289 meter persegi. 360 meter persegi itu berarti tanahnya ada di 15 kali 24 meter, teman-teman. Ada satu hal yang paling menarik dan itu langsung ketara banget ketika kita nyampe ke sini, itu adalah di bagian sini ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih, gue paling suka di bagian sini ya nih. Jadi di sini tuh ada pedestriannya. Habis itu di sini bagian untuk nanjak ke atas mobilnya itu dikasih finishing yang luar biasa. Hasilnya apa? Hasilnya kalau teman-teman lihat ini tuh bener-bener jauh banget perasaannya dari rumah ke jalan. Dan itu nanti akan bisa kita nikmatin dengan cara kayak gini, teman-teman. Jadi kalau di arsitek itu ada satu rumus. Tinggi bangunan itu keseluruhan tuh kita bilang namanya D. Nah, kalau ini teman-teman jatuhin begini, D-nya itu sampai ke sini nih. Hasilnya ketika kita ada di sini nih, kita bisa nikmatin rumah kita secara keseluruhan tanpa harus dongak-dongak ke atas. Nah, teman-teman pernah lihat kan kalau di New York itu kan gedung-gedungnya itu mepet-mepet kan. Ketika kita di jalan, kita tuh nggak bisa nikmatin gedungnya keseluruhan. Tapi kalau di rumah ini, kita benar-benar ketika nanti kita pulang ke rumah, kita pengen nikmatin hasil kerja keras kita tinggal berdiri di depan rumah kita, di ujung jalan kita bisa nikmatin keseluruhan rumahnya. Nah, sekarang kita mulai dari atas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, namanya juga satu rumah mewah. Rumah mewah itu kebanyakan pakai modelnya itu adalah 5 seperti ini nih atapnya. Cuma ada yang menarik. Ini yang gue bilang kalau misalnya kita mau beli rumah di sini, itu selain mewah kita dapat detail yang luar biasa. Kita bahas satu-satu ya. Jadi atapnya itu menggunakan genteng flat beton dan itu dari Cengkareng Permai, satu merek yang udah lama ada di Indonesia, jadi nggak perlu diraguin lagi kualitasnya. Habis itu kalau teman-teman lihat di bagian knocknya, ini knocknya itu udah nggak pakai semen, teman-teman, tapi pakai dry fix namanya. Nah, dry fix itu adalah sistem yang di bawah knocknya itu udah dikasih aspal, habis itu nanti tinggal di bolt. Pokoknya intinya adalah dengan menggunakan sistem dry fix ini, kemungkinan bocornya menjadi lebih kecil dan ini akan menjadi tren untuk kedepannya. Oke, kita bahas lagi ke bawahnya. Teman-teman bisa lihat di situ list plangnya gunain GRC, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ada yang namanya rayap lagi. Di bagian bawahnya kalau kita lihat itu seperti kayu ya. Itu adalah conwood, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ikutin arsitektur udah tahu kalau conwood itu bahan utamanya adalah fiber semen. Jadi kita udah nggak perlu khawatir sama yang namanya rayap, namanya keropos, namanya hancur karena hujan. Nah, itu udah aman karena kita gunain conwood dan hasilnya bener-bener kelihatan kayu banget. Cuman kalau di Citraland Celebes ini mereka sangat detail, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di ujungnya, conwoodnya itu dibikin adu manis dan itu repot sekali, apalagi masangnya ada di atas kan. Jadi teman-teman bayangin nih, tukangnya itu harus ngitung dulu, habis itu motong di bawah, ngepasin, ternyata nggak pas, bro. Apa yang terjadi? Dia turun lagi. Tapi nggak apa-apa. Sesuatu yang sulit itu bisa mendapatkan hasil yang detail dan bagus seperti ini. Oke, kita turun lagi. Kalau teman-teman lihat, itu atapnya itu di belakangnya itu ada tembok lagi, jadi kesannya atapnya itu melayang. Habis itu di bagian bawahnya ini, teman-teman bisa lihat permainan maju mundurnya. Yang satu di sebelah sini itu mundur, yang warna abu-abu. Habis itu di bagian sini juga mundur, tapi ada permainan yang maju. Dan yang majunya itu dibikin dari dak beton. Dan dak betonnya itu dibuat seakan-akan dia itu dari besi. Makanya ada strip di kiri kanan atas bawahnya itu. Ya hasilnya jadi menarik, teman-teman, karena detail-detail seperti ini. Bayangin deh, kalau misalnya topi-topiannya itu cuman dibikin standar aja kotak, pasti rumah ini tampilannya nggak akan seperti ini. Ada lagi detail yang unik dan gue suka banget. Lihat gak, bro?
ini ada 2 pilar. Ya kan, ada 2 kolom. Kolom kan biasanya udah dibikin aja mentok begitu ya. Tapi nggak, ini di atasnya dikecilin dikit. Nah, habis itu lihat deh, di sini kan ada topi-topiannya. Di atasnya masih dikasih segitiga kecil. Centil, kecil, nggak penting sebenarnya. Tapi kalau kita menikmati bangunan ini, jadi berasa banget. Dan yang gue suka, kalau kita bikin satu rumah mewah itu harus bener-bener sesuai sama kebutuhan. Jadi bukan sekedar mewah doang. Teman-teman bisa lihat di sini, dari carport ini teman-teman bisa lihat dibuat tambahan di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita nanti pulang-pulang hujan-hujanan, kita nggak akan kena air hujan karena di bagian sini carportnya juga udah nyambung. Tapi yang menariknya adalah bukan kelihatan kayak main ditambah-tambahin aja, tapi bener-bener kesannya nyatu sama keseluruhan desainnya. Oke, kita bahas lagi. Gue suka banget di bagian carportnya. Ini gunain 60-60, dan sekali lagi ini ngerepotin bikinnya, tapi hasilnya benar-benar detail. Teman-teman bisa lihat nih, dipotong 10 cm di sini dan masih dibikin kotak-kotak kecil begini. Sebenarnya kan bisa aja nggak perlu pakai kotak-kotak begini, yang ini langsung disambung ke sini, langsung sambung ke sini, tapi hasilnya nggak cantik teman-teman. Perlu repot sedikit supaya kita dapat rumah yang mewah seperti ini. Dan nggak lupa ada detail juga di sebelah sini. Ini gunain aluminium Oke, kita bahas lagi di sebelah kiri kanan ya. Di sebelah kirinya ini teman-teman lihat masih ada roster, di sebelah kanan itu juga masih ada roster. Satu fungsinya, kalau yang di sebelah sini adalah nutup bagian area servis yang menuju ke kamar asisten rumah tangga dan dapur kotor ya. Sedangkan yang di sebelah sana, satu supaya kita punya inner garden yang hasilnya ruang di depan ini itu akan selalu punya udara yang lancar. Nah, teman-teman juga bisa lihat di kiri kanannya ini tuh ada dak beton. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sini, itu fungsinya adalah untuk satu, supaya rumah ini ada perbedaan kiri kanan. Kalau teman-teman lihat ya, kalau ini di fullin gini nyambung ke tetangga pasti jelek. Jadi di sini harus ada dak beton. Dan nomor 2 fungsinya adalah untuk jadi tempat kompresor AC. Oke, teman-teman bisa lihat juga rosternya di sini. Ini selain untuk nutup area servis, juga untuk nutupin mesin-mesin AC-nya. Teman-teman bisa lihat deh, ini detail sekali sih. Nah, di atas sininya itu detail juga, bro. Jadi di sini tuh udah dikasih topi-topian. Jadi kalau kita mau lewat area servis ini, kita nggak akan kehujanan. Dan fungsinya dari si topi-topian itu adalah untuk naruh si kompresor AC. Dan itu semua akan ketutup sama roster ini. Dan ini juga ada inspirasi buat teman-teman. Jadi kalau kita masang roster tuh kan kadang suka susah rapinya kan. Lebih baik bisa dicat seperti yang ada di rumah ini. Oke, kalau teman-teman lihat rumah ini tuh sebenarnya nuansa warnanya itu kebanyakan abu-abu. Jadi campuran abu-abu tua, abu-abu muda, dan ada coklatnya. Coklatnya itu ada di bagian situ. Secondary skin yang menggunakan besi plat. Dan juga ada dari conwood ya. Dan yang pasti juga dari kusennya. Dan kusen yang dipakai di sini, karena ini adalah rumah mewah, kebanggaannya warga Makassar nih teman-teman. Jadi kusennya juga nggak dipilih yang sembarangan. Kusen yang digunakan itu adalah YKK. Dan untuk bagian fasad sininya, yang abu-abu gelapnya itu menggunakan 60x120 homogeneous style. Dipadu padan, sekali lagi sama si coklat ini. Coklat ini juga dipilih yang motifnya kayu, dan yang gue suka detail karena sampai step nosingnya juga udah ada. Oke teman-teman, kalau kita beli rumah ini udah dapat smart door lock ya, dan smart door lock ini mereknya mantep. Ini adalah Onassis. Ini banyak banget dipakai sama perumahan-perumahan mewah di Jakarta juga. Bisa gunain ini, kartu seperti ini. Bisa gunain password, PIN, dan bisa juga pakai sidik jari. Bisa juga kalau teman-teman mau jalan dari situ, habis itu ada teman kalian datang ke sini mau ngambil minum gitu, teman-teman bisa bukain dari handphone. Dan yang kerennya, ini udah ada kameranya teman-teman. Jadi kalau kita ada tamu, kita bisa lihat nih mukanya tamu kita dari belakang pintu ini. Kalau zaman dulu kan jadul nih bro, ngintip-ngintip kayak di hotel. Tapi gue suka sih mainin itu ya dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak perlu kayak gitu bro. Namanya juga anak-anak zaman sekarang, jadi anak lo udah nggak kayak kita, manual-manual gitu, semuanya udah serba otomatis. Dan pintunya ini luar biasa, ini pintunya solid, langsung dibawa dari Surabaya. Dan finishingnya gokil sih, ini finishingnya gila, keren banget. Rapih banget. Ya namanya juga rumah mewah ya, nggak boleh pintunya juga sembarangan. Dan ini solidnya bener-bener tebal dan berat.
Oke, sekarang kita masuk dalam rumahnya, teman-teman. Ini berasa, bro. Dari, kalau gue sih bisa ngeliat ya, tapi gue mau tebak-tebak nih. Ini kilapnya itu bagus banget. Ini pasti Roman keramik. Sama seperti yang di depan, sama seperti yang di depan-depan itu semua. Dari tadi gue udah curiga nih. Gue pastiin banget karena gue ngeliat masih ada bungkusnya di situ. Jadi ini adalah satu homogeneous style, merek keramik yang udah lama banget ada di Indonesia. Dari zaman nyokap gue juga pokoknya, kamu kalau bangun rumah harus pakai Roman gitu. Nah, ini digunain di Citraland Celebes. Cocok banget material ini karena harganya emang up. Tapi ya itu dia, tampilan nggak bisa bohong. Ada rupa, ada harga. Oke, begitu masuk kita ketemu sama satu ruang tamu. Ruang tamu ini tuh ukurannya di 3,5 kali 3,5 teman-teman. Makanya berasa banget kalau ini tuh luas ya. Dan ini nanti kalau misalnya kita mau masih kasih kursi lagi satu di sini, kursi lagi satu di sini juga masih bisa. Dan itu seperti yang tadi gue bilang teman-teman, di sini tuh ada inner gardennya. Nah, ketika kita mau ada tamu rame gitu, hasilnya adalah ruangan luar ini itu seakan-akan masuk ke dalam ruangan dalam. Jadi si 3,5 kali 3,5 ruang tamu ini bisa terkesan lebih luas lagi. Dan yang pasti kita bisa buka ini dan hasilnya ruang tamu ini bisa punya sirkulasi udara yang baik tanpa harus menggunakan AC. Dan ini gue suka banget. Ini keren sih, bro. Jadi di kiri kanannya ini itu ada HPL sederhana aja, cuman di sini ada lightingnya, dan di tengahnya itu dikasih satu kumpulan art di sini, batik-batik. Gue suka banget modelnya. Dan yang kerennya adalah sebenarnya teman-teman, dia itu dipasangnya nggak benar-benar nempel, jadi agak begini, agak begini, agak begini. Dan kalau dilihat dari sebelah sini, lucu nih bro, dari sini deh, lucu nih bro, tuh, ya kan? Tek 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 gitu, keren ya. Cuma ada satu yang kurang sih bro. Apa? Tapi ini minor sih. Andaikan lampu ini ada di benar-benar di tengah, perfect banget dia akan membuat kurvanya. Tapi ini simple, nanti kalau teman-teman beli ya tinggal digeser aja. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Jadi begitu masuk ke sebelah sini, kita langsung ketemu satu ruang keluarga yang bergabung sama ruang makan, island, dan dapur. Nah, kalau teman-teman pengen punya satu rumah mewah, satu rumah yang berasa open space-nya itu dapat, teman-teman bisa nyontek ukuran dari tempat ini. Ukurannya ada di 5 meter kali 9 meter. Dengan kita punya ukuran 5 meter seperti ini, ketika kita bikin satu island yang ukurannya kurang lebih di sini kalau dilihat ada di 80 tambah 80 tambah 42 meter, kita tuh rasanya masih ada space buat jalan 1,5 meter, space buat jalan lagi 1,5 meter. Jadi kebayang nggak? Ini tuh bener-bener jadi island yang bisa dimanfaatin dan dinikmatin sama satu keluarga. Ada anaknya di sini, ada sepupunya di sini, lagi nungguin si tante masak gitu. Bayangin loh bro. Karena apa? Karena ukuran ini 1,5 meter. Ada kamu di situ, ganteng nih. Jadi gimana? Perkawinan bahagia? Bahagia. Amin. Teman-teman bisa lihat loh di cermin lu bahagia beneran apa enggak. Oke, kita lanjut ya. Habis itu kalau teman-teman lihat di sini ternyata kalau kita punya lebar yang 5 meter seperti ini, kita bisa punya meja makan yang ukurannya itu bisa sampai 8 orang. Kenapa begitu? Nih teman-teman bisa lihat ya. Ketika ini gue tarik, kita duduk di sini. Ini tuh masih ada space untuk jalan. Sama halnya juga seperti kita lagi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat jaraknya itu di sini masih ada 80 tambah 20. 1 meter. Jadi enak banget. Nah, jadi kalau teman-teman pengen punya satu rumah yang open space-nya berasa seperti ini, jangan lupa minimal itu lebarnya ada di 5 meter. Termasuk juga di bagian sininya nih. Yang menariknya adalah karena di sini masih ada sisa, kita masih bisa taruh 2 single sofa seperti ini, ditambah satu meja bulat, dan yang paling keren banget adalah wall panelnya. Ini luar biasa sih. Kalau kita mau bikin satu rumah mewah, jangan lupa kita harus bikin satu void. Fungsinya adalah bener-bener bikin apa ya, boom gitu begitu masuk ke dalam rumah. Begitu ada void itu, rumah kita akan ada tampilan yang berbeda. Dan hasilnya kita bisa bikin satu wall panel yang luar biasa seperti ini. Wall panelnya keren banget sih, jadi kerasannya itu tinggi banget dan mewah. Materialnya sederhana aja sebenarnya, dari HPL, habis itu multiplex lapis HPL, habis itu ada LED-LED-nya, kiri kanannya juga ada LED-nya, tapi yang istimewa ada di tengah ini. Ini adalah center of attention dari rumah ini. Ini gunain marmer slab ukurannya besar. Masangnya ribet,
berat sekali, tapi hasilnya, kualitasnya, pantulannya, begitu kena lampu kuning, marmer tetap aja berbeda. Nggak akan bisa homogeneous style ngalahin dari kilaunya sebuah marmer. Oke, keren banget sih ini. Dan yuk kita bahas sedikit di bagian sini. Di sini ada cermin, tentu fungsinya supaya si 5 meter ini makin berasa luas lagi. Dan ini sesuai banget sama Feng Shui, teman-teman. Jadi kalau lo pengen rezeki lo bagus, bro. Ini guru gue sih ngasih tau, dosen gue dulu, dosen Feng Shui. Kamu kalau beli meja makan harus yang berat. Kalau bisa atasnya marmer. Jadi kokoh gitu. Jadi ini kan kayak pondasi keluarga gitu, bro. Dan ini dibikin bener-bener dari marmer. Keren sih. Dan ini marmernya, kalau gua nggak salah nih, koreksi ya kalau salah. Ini kayak marmer ujung pandang nih, marmer lokal nih sebenarnya. Dan ini marmer lokal ini sebenarnya, kalau kita itu kadang-kadang suka gitu kan, wah lokal gitu. Padahal marmer lokal kita itu di luar negeri sangat dicari-cari. Karena harganya mahal dan warnanya bener-bener mewah. Sebenarnya kita pakai marmer lokal itu, kita beruntung, bro. Karena itu dia, sebenarnya marmer kita di luar negeri itu sangat dihargai. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Ini simple aja, pakai HPL, cuma rapi emang kerjaannya. Habis itu di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat nih. Modelnya sederhana dicoak, tapi di sini dikasih ada profilnya. Di sini juga ada profilnya supaya kelihatan mewah. Dan ini gue suka banget sih. Oke. Ini lanjut sampai atas ya, ini di Makassar, bro. Sampai atas, men. Sampai atas, keren. Emang kalau kita mau bikin backsplash di tempat kayak gini, tanggung udah sampai atas aja kayak gini, pasti keren hasilnya. Dan di atasnya itu dikasih gypsum supaya kesannya dia itu adalah kitchen yang built-in. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada apa? Di sini ada pintu kamuflase, teman-teman. Tapi gue suka nih pintu kamuflasenya. Jadi ini tuh pakai dorma. Kalau kita mau bikin pintu kamuflase yang bisa nutup sendiri, yang seperti door closer, ya emang door closer sih. Maksudnya awet gitu. Gunakanlah si dorma yang biasa dipakai untuk pintu kaca di mall-mall atau di toko-toko lah ya. Nah ini dorma nih seperti ini. Jadi ya itu dia nih, bener-bener ketika kita tutup, tek, smooth banget. Yuk sekarang kita menuju sini. Ini keren sih. Kayak dorma nih, inspirasi banget. Jadi seperti yang gue bilang tadi, teman-teman, kalau kita dari dapur bersih itu kita menuju sini nih adalah tempat untuk cuci-cuci nih, enak ya. Dan di sebelah sini udah ada kamar asisten rumah tangganya. Kamar asisten rumah tangganya itu di dalamnya udah ada kamar mandinya. Oke, mantap sih. Dan ini gue sukanya adalah di bagian sini, teman-teman. Ketika ini kita taruh tempat tidur tingkat pun masih bisa. Yuk, sekarang kita kesini. Ini gue suka banget, bro. Jadi ini kan kalau ditutup ya, tutup gini ya udah gitu. Ini feelingnya adalah dapur kotor. Tapi sebenarnya sirkulasinya tuh bagus banget. Jadi ketika ini dibuka, inilah bagusnya si dorma ini. Jadi kan pintunya bisa kebuka terus nih, bisa nahan kan. Jadi ketika di sini tuh pas kita lagi acara halal bihalal, apa lebaran, apa segala macam, orang di sini gitu. Tapi masak rendangnya, masak apa kalau makanan makas-makasan yang sering kita masak, palu basahnya semuanya tuh di sini, ya kan? Jadi bener-bener gak kelihatan rusuhnya si tukang masak di sini. Mereka langsung serve, pintunya kebuka karena ada dormanya, langsung serve ke dalam rumah. Ini keren sih. Dan ini, oke, ini gunain APL aja sih, sederhana. Dan yang gue suka, wow, nanti spill dong, oh, bagus. Dan yang gue suka gini, bro, ini ada jendela di sini, gede ukurannya. Di sebelah sini juga ada jendelanya. Kita masak di sini rusuh, mau pakai kolor doang misalnya, kasarnya karena masak kan panas gitu ya. Tetangga depan juga nggak akan bisa lihat karena ada rosternya. Tapi gue rasa sih nggak bakal sampai pakai kolor doang, bro. Karena apa? Karena di sini sirkulasinya udah pasti bagus. Ini pasti cross ventilation, enak. Dan yang gue suka, pinter. Dia buka di sebelah sini, bro. Bukan dibuka di sebelah sini. Karena masaknya di sebelah sini. Coba lu bayangin kalau ini dibuka, itu dibuka. Ini jadi dia tuh anginnya dari belakang. Kena ke badan manusia, tidak mengganggu Indomie yang lagi kita makan. Iya nggak apa-apa dong, bro. Biar punya rumah kayak begini juga tetap makan Super Mie. Tuh udah gue sebut dua-duanya, jadi gue nggak nyebut merek, bro. Ada Indomie, ada Super Mie. Ada satu lagi nggak? Sarimi. Oke. Kalau ada yang baru apa? Oh, satu lagi, bro.
Migaga. Nah, itu kalau lu baca di TikTok sih ada pertikaian. Gue nggak ngerti lah. Ya, oke. Sekarang kita mau menuju ke bagian belakangnya. Oke, gue suka banget. Jadi di bagian sini itu, kalau teman-teman lihat, di atas itu ada balkonnya. Ada balkonnya, dan balkonnya itu nutupin bagian bawahnya. Jadi ketika nih musim hujan kayak gini, kita bisa taruh sofa di sini tanpa kita harus kehujanan. Nah, kalau kita mau nyantai-nyantai, di sini udah ada sofa. Enak banget, gue suka sih. Ukurannya luas banget ini area belakangnya. Di sini ada ikan koi, di situ ada pohon kamboja yang lagi terubus. Tahu nggak lo? Terubus tuh lagi menyesuaikan diri. Kayak nama majalah kan dulu. Jadi kalau pohon dipindahin kan mati dulu tuh. Nah, itu namanya terubus. Nah, ini lagi kayak gini. Oke, mantap. Dan di sebelah sini ada meja makan outdoor, enak juga. Sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke bagian depan. Ini Roman juga nih, bro. Makanya rapi banget kan hasilnya. Ya, sekarang kita mau menuju ke bagian depannya. Bagian depannya, dan ini adalah kamar yang pertama di bawah. Kamarnya enak. Teman-teman bisa lihat ini ada jendelanya, mati di bawah supaya anak-anak kecil juga nggak lompat-lompat. Habis itu teman-teman bisa lihat juga ini pakai wallpaper sederhana, HPL semua, cuma ada satu yang unik. Di sini tuh dikasih warna emas nih dari aluminium. Lucu ya, dibikin kayak gini-gini. Jadi kesannya mewah banget. Di sebelah kanan ini adalah kamar mandi dalam ya. Kamar mandi dalamnya itu punya jendela karena ini berhubungan sama inner garden yang tadi. Dan ini gue suka banget sama cermin yang floating ini. Di sini ada LED-nya mewah banget, apalagi ada bambeok di situ, masih kelihatan mewah. Kumis lo itu loh. Enggak, lu bukan Jamal Mirdad, bukan Rano Karno, bro. Terus? Kakaknya Rano, Tino. Oke, ini menarik. Dan kalau teman-teman lihat, ini semua udah pakai kohler. Ini juga kohler. Ini juga kohler. Dan gue suka banget ini pakai Roman sekali lagi. Makanya nggak tiling, teman-teman bisa lihat ya, nggak tiling, beda-beda gitu, kesannya benar-benar alami banget. Dan di bagian bawahnya, gue suka. Di bagian bawahnya dia pilih yang warnanya putih, jadi nggak akan ada jamur airnya. Dan di bagian sininya, oh detail sekali sih, keren. Keren. Ini bisa jadi inspirasi kalau teman-teman lagi mau nyari perbedaan antara tinggi dan rendah di dalam satu kamar mandi. Ini juga bagus. Karena ketika orang keluar dari kamar ini, dia nggak langsung ke expose sama tamu yang datang. Oke, kita turun dulu ke sini. Di bagian bawah ini bukan kamar mandi, teman-teman, tapi ternyata adalah powder room. Ya, kalau buat tamu-tamu yang lagi datang mau pipis, mau buang air besar, bisa di sini, bisa cuci tangan juga di sini. Gue suka banget. Jadi ketemu sama wastafel dulu, baru kloset. Sama lagi ini pakai floating, dan yang kerennya, kalau teman-teman lihat sini, itu udah ada jendelanya nih. Tuh. Nah, jendelanya ini tuh berhubungan kemana? Berhubungan ke garasi. Teman-teman kalau bisa lihat ya, ini pintunya itu gunain plat besi yang udah powder coating. Finishingnya tuh finishing yang paling bagus lah. Jadi nggak akan kegores, habis itu akan awet gitu. Nah, modelnya pakai perforated seperti ini. Dan garasi ini juga dipikir, teman-teman. Enak ya. Jadi karena garasi itu perforated kan ada sirkulasi angin, bro, ya kan? Jadi di sini bisa dikasih jendela deh. Jadi rumah ini tuh bener-bener tropis banget lah. Makassar kan kalau lagi musim panas nih, makanya butuh satu rumah yang sirkulasinya baik. Oke, ini mantep sih. Railing itu dari kaca, pakai stainless. Ini dari railingku.com. Wah, rapi banget kerjanya, gue suka. Handrailnya juga rapi. Mungkin railingku.com mau kasih kita diskon pas gue lagi bangun rumah gue nih. Gue tahun depan gue mau bangun rumah, bro. Perlu di-spill kan, Man? Ntar dulu ya. Ntar lu, tapi bantu doanya. Iya. Buat apa? Biar doanya bisa ngelancarin nyari duitnya. Oke, begitu naik ke atas di sini, ini pakai keramik motif kayu juga, dan ini juga udah gunain step nosing. Wah, ini dia nih. Gue paling suka rumah void gini. Dari rumah gue nanti ada void kayak gini, bro. Entah kenapa ya, rumah itu buat gue pencapaian, bro. Bener nggak? Zaman sekarang anak muda bisa punya rumah, mau kecil, mau menengah, mau gede, itu pencapaian luar biasa.
Kalau udah sekali beli rumah, pasti kita pengen lagi beli rumah yang lebih besar. Kadang-kadang bukan bangga-banggain ke orang loh bro. Bangga buat diri lu sendiri gitu, ngerti nggak? Kepuasan buat lu gitu. Lu hebat juga nyampe gitu loh. Kadang-kadang supaya lu semangat lagi, supaya kita semangat lagi untuk kerja lebih keras gitu. Dan menurut gue itu bisa banget terlampiaskan kalau ada void. Bayangin gak lu udah punya rumah kayak gini, kita udah punya rumah kayak gini bro, ya kan? Bisa kita nikmatin chandelier-nya, nikmatin gini. Iya, kita berhasil nih gitu ya kan, nabung, susah payah, kerja keras gitu. Nah itu bisa berasa banget kalau kita punya void seperti ini. Dan gue suka banget naruh AC-nya. AC-nya taruh sini, jadi ademnya di bawah, AC-nya itu nggak ikut naik ke atas. Karena di sini juga pasti udah ada AC juga. Oke, begitu naik teman-teman bisa lihat di sini ada ruang tengahnya lagi. Dan sekali lagi di bagian sininya itu ada jendela yang ukurannya besar, YKK anodized. Di sini HPL sederhana kasih LED. Di sini juga HPL yang motifnya adalah stone alias marmer yang dibikin mirip nih sama mirip ya. Mantep nih desainernya. Jadi benar-benar dipikir. Habis itu sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang ada di luar yang dipakai rame-rame. Materialnya juga mirip-mirip. Tapi yang mau kita highlight adalah di sini tetap ada jendela hidup. Oke. Jadi coba mundur lagi bro, biar teman-teman nggak bingung. Tadi kan kita dari tangga sini ke kanan, ketemu ruang keluarga, ketemu kamar mandi. Di sebelahnya ada apa? Di sebelahnya ada ruang kerja. Sebenarnya ini ruang kerja ini juga bisa dimanfaatin jadi kamar sih. Dan ini gue suka banget sih. Lihat deh, ini ada inspirasi baru buat teman-teman. Jadi ini HPL sederhana aja, cuman lihat yang ini HPL itu dibikin tebelnya 4 cm. Sedangkan yang ini dibikin tebelnya 2 cm. Lihat deh, dari jauh. Beda ya, manis kan jadinya. Nah, si tebel ini dimanfaatin untuk ditaruh LED kayak gini di kiri kanannya. Karena kan dia tebel ya. Hasilnya lampunya tuh gini gitu, keren ya. Nah ini meja kerjanya juga asik. Top table-nya itu dia di finish duko dan di bagian bawahnya ini ada lacinya teman-teman. Ini gabung gini nih, ini pakai besi di sininya. Habis itu ini adalah fungsinya untuk naruh barang-barang handphone segala macam dan di sini adalah untuk lacinya. Asik sih, dan ada sofanya. Enak ya, boleh loh. Dan gue suka permainan ininya juga nih. Plafonnya tuh dipikir. Dan di bagian sininya dicoak sedikit untuk tempat masuk dari korden. Dan yang pasti, ini tuh bergabung nih. Jadi kalau misalnya kita nanti di situ pasti ada ruang tidur utama kan. Jadi bergabung sama ruang tidur utama, sirkulasinya dari balkon ini. Asik ya. Wah ini sih asik sih, rumah ini asik. Enak. Kenapa ruang kerja ini bisa enak banget? Karena ukurannya ada di 4,5 kali 3,5. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Balik lagi, ini tadi tangga, ini adalah void. Kita kesini dulu, ini adalah kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya seru. Nomor 1 karena di bagian belakangnya oke. Menarik ya ide-idenya. Jadi di bagian di sininya itu dibikin begini nih. Jadi bukan kotak-kotak biasa, tapi dibikin ada kemiringannya. Unik banget nih, pakai taco seat nih teman-teman. Nah ini juga nih di sini nih. Hasilnya mewah banget ya. Di depannya itu, wah cuman ini aneh sih menurut gue. Meja kerja, tapi ada TV-nya. Mestinya TV-nya gantung agak tinggi, di bawah bisa dipakai buat kerja. Dan menurut gue akan lebih bagus kalau ini sampai atas aja, biar nggak nyimpen debu. Lumayan, bisa buat nyimpen koper. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Kamar mandinya materialnya sama sih, sebenarnya nggak ada perbedaan. Cuman yang di sini gue suka dia pakai kaca tempered. Jadi di sebelah kanannya itu untuk buang air besar, di sini buat mandi. Asik sih. Cuma akan lebih bagus aja kalau misalnya di sini tuh dikasih pintu. Semua kohler, ini boleh loh ya. Boleh loh ini, inspirasi. Dia nangannya belakang pakai mesin mana? Koser ya? Enggak. Dinabol. Sederhana aja bro sebenarnya, cuman berasa floatingnya mewah banget. Sekarang kita menuju mana bro? Kita mau menuju ke kamar tidur utama. Nah ini adalah kamar tidur. Oke. Motif homogeneousnya berubah. Jadi yang model Traventin, tapi Traventin yang nggak bolong-bolong. Bagus sih. Oke, gue pikir tadi ada jalan di situ bro. Ternyata tipuan dari cermin.
Ini cerminnya asik ya, dari bawah sampai atas. Habis itu nih teman, ini unik nih, ini unik nih. Perhatiin nggak uniknya di mana? Nih ya, alur HPL itu ada yang horizontal, di sini ada yang vertikal, sini horizontal, vertikal, ya, beda-beda. Nah, jadi kalau teman-teman pengen punya inspirasi yang kayak gini, bisa pause video ini, habis itu, ya itu, bawa ke tukang favorit kalian. Oke, di bagian sininya sederhana. Wah, asik ya. Sini ada jendela, men. Iya, bisa lihat ke... Bisa ngintip ke bawah. Iya. Wah, ngapain kamu? Ngapain tuh? Turun loh, ya kan? Keren sih. Bisa turunnya ngeliatnya dari void. Wah, ngapain kamu gitu? Jadi bapak yang berwibawa, ya kan? Asik ya, bro. Kalau di bagian sininya, teman-teman bisa lihat nih buat naruh pajangan-pajangan. Tapi yang mau gua highlight adalah bagian sininya. Nih, lihat deh. Tebal sekali. Habisnya di sini dikasih kayak begini. Hasilnya seperti ini. Di bagian sini tipis. Bagus ya? Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini langsung berhubungan sama kamar kerja, dan ini di bagian sini ada walk-in closet ya. Dan sekali lagi, lihat cara dia taruh alur dari HPL-nya. Dibikin 45 derajat. Sederhana, di sininya pakai aluminium, dan di belakangnya udah pakai motif fabric. Oke, sekarang kita menuju, alright. Kas rumah mewah, 2 wastafel, 1 kloset monoblok, jadi ini jadi 1, bukan double kayak yang biasa standar, mahal, dan ada batapnya. Batapnya semua kohler, dan di sini udah lengkap dengan shower rain. Asik sih di rumah, lengkap semua. Cuman kenapa ya bro? Ada CCTV di kamar mandi. Oh enggak, di rumah contoh ya. Itu rumah contoh, men. Di dunia ini cuma ada 2, men. Yang di kamar mandi ada CCTV-nya. 1 di rumah contoh, 2 di rumah. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Citraland Celebes Makassar ini? Nomor 1, kalau kita milih rumah itu pasti ngomongin lokasinya. Ini lokasinya itu benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi ini cuma 10 menit dari Mall Panakukang, habis itu 20 menit dari pusat kota lama Makassar, dan cuma 25 menit dari Bandara Hasanuddin. Dan bisa dibilang Citraland Celebes ini adalah hunian yang paling prestisius di Sulawesi Selatan. Ini udah klaster ke-10 dan sudah dihuni sampai 500 kakak. Dan kebanyakan yang beli di sini itu adalah orang yang sudah puas tinggal di Celebes. Mereka beli lagi, mereka dari yang rumahnya tadinya tidak terlalu besar, mencari yang lebih besar lagi karena sudah merasakan nyamannya di Citraland Celebes. Habis itu nomor 2 kita akan ngomongin fasilitasnya. Di sini tuh ada 1 clubhouse yang bisa diakses langsung dari perumahan terbaru ini. Dan yang pasti rumah ini itu dibandingkan rumah-rumah di Celebes yang lain, dia mempunyai elevasi yang paling tinggi. Jadi dia itu dari depan terlihat sangat tinggi dan megah. Dan yang pasti di klaster terbaru ini juga punya row jalan yang besar, 12 sampai 16 meter. Itu luar biasa sih. Jadi akan terkesan rumah kita selalu terlihat mewah. Di sini juga ada fit centrum, itu kayak mini water park teman-teman, dan juga ada taman-taman tematik yang udah dipersiapin untuk teman-teman yang mau beli rumah di sini. Juga ada fitness outdoor, juga yang pasti seperti yang tadi kita lihat di depan video, lingkungan ini akan dikelilingi oleh jogging track yang dipenuhi sama pohon-pohon yang sudah rindang. Bisa dibilang konsep green seperti ini di Makassar cuma ada satu-satunya di Citraland Celebes. Kalau fasilitas-fasilitas yang lain tentu banyak teman-teman. Di sini ada children playground. Nah, sekarang kita masuk ke acara paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Teman-teman pasti udah penasaran harganya berapa rumah di Citraland Celebes ini, klaster La Grande tipe Lavis. Nah, yang lagi kita review ini itu luas tanahnya itu di 450, tapi ada yang standar ya teman-teman, itu di 360 tanahnya. Bangunannya ada di 289, itu start dari 6,8 miliar. 6,8 miliar ini udah ada tata cara bayar yang gampang di sini teman-teman. Jadi uang mukanya itu cukup 10%, yaitu sekitar 680 jutaan. Habis itu kalau kita ngangsur KPR 5 tahun, itu cicilan per bulannya di 115 jutaan. Habis itu kalau kita 10 tahun itu ada di 65 jutaan, sedangkan kalau kita 15 tahun ada di 48 jutaan. Di sini juga bisa cicilan bertahap teman-teman. Jadi
uang mukanya 20%, habis itu bisa diangsur selama 24 bulan. Jadi ini bisa diangsur langsung ke developer. Harga cicilan bertahap itu di 7,1 miliar. Uang mukanya itu ada di 1,4 miliaran dan angsuran per bulannya ada di 239 juta dan itu dicicil 24 kali langsung ke developer. Nah, kalau untuk yang kita review ini berapa harganya teman-teman? Harganya itu ada di 7,7 miliar. Yaitu tadi, kalau uang mukanya di 10% ada di 770 juta. Habis itu 5 tahun cicilannya 130 juta per bulan. 10 tahun ada di 73 juta, 15 tahun ada di 54 juta. Tapi percaya kalau itu sangat worth it. Kenapa? Karena daerah ini akan sangat berkembang. Dan harga ini kalau teman-teman nanti kesini lagi 5 tahun pasti udah naik dan bisa jadi investasi jangka panjang yang baik. Nggak bagus bro, closingnya tuker gue yang di bawah. Iya udah nggak apa-apa, ayo tuker. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Bentar. Udah apaan sih bro? Ini lo kalungin dulu bro. Dah? Yap. Oke. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke dapur kotornya. Ini gue suka banget. Aduh, pleset bro. Masuk bloopers deh brengsek. Hah? Dia paling seneng kalau gue pleset. Gupret. Di belakang pecahan. Kemana lu? Ntar dulu ya. Materialnya juga mirip-mirip teman-teman. Tapi yang mau gue kasih tahu ada. Tapi yang mau kita bisa balik bro. Nggak bisa landscape, emang gue matiin. Ya, baca dong bro. Sini. Matiin itu dulu biar cepet aja. Oh. Itu udah tua, sosok vertikal naik. Kayak kebaca aja kenyataannya. Jadi jelek secara desain. Iya, udah lah, kebaca udah plus mata lu anjing.